Perkenalkan, nama saya Ainur Faiz, nomor absen 4. Saya Ahmad Fabiansyah Priyatna, absen 2. Nama saya Diandra Zivani Irwandini, nomor absen 7. Nama saya Fazila Putri Dira, absen 9. Nama saya Syadrina, absen 31. Dan saya Fendri Hanif Nirvin Sidki, nomor absen 36. Jadi apa sih sistem koloid itu? Sistem koloid adalah suatu bentuk campuran atau sistem dispersi dua atau lebih zat yang bersifat heterogen, namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar, yakni 1-10.000 nanometer, sehingga mengalami efek tindal atau gejala penghamburan. Maksud bersifat heterogen, yakni partikel terdispersi tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi atau gaya lain yang dikenakan kepadanya, sehingga tidak terjadi pengendapan. Jenis koloid adalah nama atau jenis zat yang sudah terdispersi dan atau mendispersikan. Koloid sendiri terdiri dari dua bentuk, yakni fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi adalah zat yang didispersikan, dan medium pendispersi adalah medium yang digunakan untuk mendispersikan. Pada sistem koloid, fase terdispersi dan medium dispersi bisa berupa zat padat, zat cair, maupun gas. Berikut ini terdapat cara mudah untuk menghafal jenis-jenis sistem koloid. Untuk menghafalnya, kita sebenarnya hanya perlu menghafal bagian kolom yang berwarna kuning, yaitu padat cair, cair cair, dan gas cair. Yang perlu diingat, jika medium pendispersinya cair, maka untuk menentukan jenis koloidnya, kita hanya perlu menghafal bagian fase terdispersinya saja. Contohnya, jika padat cair, maka kita hanya perlu melihat fase terdispersinya saja, yaitu padat. Jika padat, maka jenis koloidnya diberi nama sol. Lalu jika cair-cair, maka kita hanya perlu melihat fase terdispersinya saja, yaitu cair. Jika fase terdispersinya cair, maka jenis koloidnya merupakan emulsi. Begitu juga dengan gas cair. Jika fase terdispersinya gas, maka jenis koloidnya diberi nama buih. Jika kita sudah menghafal bagian kolom berwarna kuning, maka untuk kolom berwarna biru dan merah bisa disesuaikan. Misalnya, pada kolom berwarna biru ada padat-padat, cair padat, dan gas padat. Kita lihat ketiga kolom berwarna biru memiliki persamaan, yaitu medium pendispersinya merupakan bentuk padat. Jika medium pendispersinya berwujud padat, maka kita perlu menambahkan kata padat pada nama jenis koloidnya. Sedangkan untuk bagian fase terdispersinya diberi nama sesuai dengan kolom kuning. Contohnya, untuk padat-padat, karena fase terdispersinya padat, maka diberi nama sol. Tetapi karena medium pendispersinya padat, maka diberi kata padat setelah sol. Sehingga untuk padat-padat jenis koloidnya adalah sol padat. Kemudian untuk cair padat, karena fase terdispersinya cair, maka diberi nama emulsi. Namun karena medium pendispersinya adalah padat, maka diberi kata padat setelah emulsi. Sehingga untuk cair padat jenis koloidnya adalah emulsi padat. Begitu pula dengan gas padat. Karena fase terdispersinya gas dan medium pendispersinya padat, maka diberi nama buih padat. Yang terakhir, untuk kolom berwarna merah, kita hanya perlu melihat bagian medium pendispersinya, yaitu sama-sama gas. Sehingga penamaan jenis koloidnya diberi kata aerosol di awal. Sedangkan kata belakangnya hanya perlu mengikuti bentuk fase terdispersinya saja. Contohnya, jika padat gas, maka jenisnya merupakan aerosol padat. Dan jika cair gas, maka jenisnya adalah aerosol cair. Sehingga pada tabel ini, yang perlu ditekankan hanya kolom yang berwarna kuning dan kolom yang berwarna merah dan biru bisa mengikuti. Aerosol padat. Aerosol padat merupakan koloid yang terbentuk oleh fase terdispersi berupa padatan dan medium pendispersinya berupa gas. Contohnya seperti asap dan debu. Sol.
Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya berupa cairan. Contohnya seperti sol emas, tinta, dan cat. Sol padat merupakan jenis koloid yang terbentuk dari fase terdispersi padat dan fase pendispersi padat. Contohnya adalah kaca berwarna dan intan hitam. Aerosol cair. Aerosol cair merupakan koloid yang terbentuk oleh fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersinya berupa gas. Contohnya seperti kabut, awan, dan parfum. Buih padat. Sistem koloid ini terbentuk oleh fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa padatan. Contohnya seperti spons dan batu apung. Buih. Sistem koloid ini terbentuk oleh fase dispersi berupa gas dan fase dispersinya berupa cairan. Contohnya seperti buih sabun dan krim kocok. Selanjutnya adalah emulsi. Sistem koloid ini akan terbentuk oleh fase dispersi berupa cairan dan fase pendispersinya cairan. Contohnya seperti susu, santan, dan juga minyak ikan. Emulsi padat. Emulsi padat merupakan jenis koloid yang terbentuk dari fase terdispersi cair dan fase pendispersi padat. Contohnya adalah mutiara, keju, dan jeli.